Hai kawan muda, welcome back with me Ezri dalam Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda. So, tidak terasa nih kawan muda sudah memasuki tahun 2025. Semoga kawan muda tetap semangat untuk mahasiswa akhir, semoga cepat lulus. Untuk teman-teman yang baru masuk, tetap semangat untuk kuliah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, teman-teman dari SMA Negeri 5 Kabupaten Sorong. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah? Ya teman-teman, boleh teman-teman memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari kakaknya. Perkenalkan, nama saya Rafasya Yuda Saputra, biasa dipanggil Yuda di sekolah atau di teman-teman sekitar saya. Yuda. Saya masih kelas 10. Oke, 10 SMA. Iya. Oke, Yuda yang satunya? Perkenalkan, nama saya Devita Sugianto, saya biasa dipanggil Dea. Saya sekarang kelas 11. Kelas 11. Oke, luar biasa nih kawan muda, sudah ada Yuda dan Dea. Dan kebenaran juga, Yuda dan Dea ini mereka satu tim dan ikut memenangkan lomba semarak launching PMB Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong beberapa waktu lalu, dan mereka juga terpilih sebagai juara ketiga di kategori video kreatif. Nah, luar biasa nih kawan muda. Teman-teman baru kelas 10 dan 11. Oke, kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah baik. Baik. Wah, masih ragu-ragu dikit lah. Ragu-ragu dikit kenapa? Masih takut pertama kali ikut podcast. Pertama Jadi kali ikut agak podcast. Ragu gitu. Gimana ruangan podcast Uni Muda nih? Wah, Keren lumayan lah. Ada kasih tepuk tangan nih. Luar biasa. Nah, saya ini penasaran sama akun TikToknya Yuda karena memang saya lihat-lihat itu kawan muda FYP terus deh video ini. Dan tidak tanggung-tanggung ada tuh satu video yang 9,9 juta views. Iya. Nah, Yuda ya. Iya. Luar biasa ini. Kenapa sampai bisa kayak gitu? Kenapa sampai videonya bisa viral gitu? Boleh, silakan. Awalnya itu saya cuma iseng-iseng saja, ikut teman itu ikut tren gitu loh. Biasanya kan kalau ada tren kan biasa ikut, coba tahu kan FYP, ya udah saya usil bukan iseng ikut tren itu. Nah, karena itu waktu sekolah kan, jadi editnya itu kayak tidak lagi mepet gitu. Oh, jadi itu iseng-iseng berhadiah gitu ya ceritanya. Iya. Oke, tapi dalam pengerjaannya pasti serius gitu kan? Masih serius. Teman-temanku juga pasti serius harusnya. Oke. Dan lama-lamaan itu pas saya di sekolah ngedit itu kayak merasa kayaknya ini nggak viral lah, ini kayak video biasa aja lah. menurutku itu kayak nggak lucu. Nggak lucu gitu? Iya, kayak biasa aja, video biasa aja. Oke, tapi akhirnya viral? Iya, sampai viral ya, kayak kaget lah. Kayak, alhamdulillah bisa viral gitu. Karena nggak, dari sekolah itu kayak biasa aja, nggak ada spesial-spesialnya. Nggak ada spesial-spesialnya? Iya. Biasanya tuh emang kayak gitu tuh kalau kita ya. Kayak sesuatu yang tidak kita harapkan malah kejadian begitu. Justru yang kita harapkan, punya harapan besar gitu, nggak kejadian gitu. Luar biasa nih Yuda. Ada tuh juga satu video tuh sampai 777.000 likes. Iya. Wow, itu jempolnya satu Indonesia tuh kan muda. Lihat fotonya atau video-video di TikToknya Yuda. Oke, kalau Dea gimana nih? Tadi juga sempat bilang kalau mereka berdua ini ternyata ikut dalam organisasi OSIS begitu ya di SMA. Gimana kalau dia setim sama Yuda kah, atau mungkin cuma teman, atau gimana tuh? Boleh. Kita teman biasa juga, tapi kita juga satu tim. Jadi kayak untuk proses editingnya itu kita bareng-bareng. Tapi kadang Yuda kan terfokusnya sama video sinematik. Kalau saya terfokusnya sama pengeditan di Canva untuk buat informasi di akun OSIS. Oke, luar biasa. Ini kelas 10, kelas 11 sudah jago editing, ngambil take video itu keren sekali tuh. Oke, Dea ada TikTok juga? Ada, tapi kayak cuma seviral Yuda. Mau untuk nonton aja. Cuma nonton, ikut-ikut tren gitu. Ke Instagram sih. Instagram. Oke, nah karena dia sudah bilang Instagram dan platform lainnya, saya kepo nih sama Yuda. Kenapa memilih TikTok gitu sebagai sarana untuk itu bermedia sosial begitu ya? Untuk membuat konten, memposting konten. Kenapa memilih TikTok? Boleh, silakan. Karena TikTok itu ini lebih gampang untuk menarik penonton atau mencari followers gitu. TikTok itu tempatnya tuh sangat gampang dan simple untuk buat video, karena isi-isinya itu video yang terisi oleh tren-tren yang bisa diikuti. Oke, kemudian konten apa tuh yang paling sering FYP kalau menurut Yuda? Biasanya konten-konten yang menghibur atau enggak yang biasa orang sebut dengan meme.
Menghibur atau meme. Oke. Iya, yang biasa orang-orang ketawa atau video-video lucu. Oke. Jadi itu sudah jadi bagian dari algoritmanya Yuda gitu ya. Jadi kalau ngeposting itu pasti naik tuh views-nya. Iya. Oh, oke. Luar biasa, ini masih SMA, masih pucuk ini, kelas 10 sudah mengerti, paham hal-hal begitu ya. Saya juga butuh waktu beberapa bulan untuk memahami hal-hal kayak gitu. Oke, luar biasa. Kemudian kalau kita mau ngobrol nih soal video yang kemarin itu yang dapat juara 3, bagaimana perasaannya itu? Kalau dia gimana? Tadi Yuda sudah. Kalau dia gimana perasaannya? Kalau aku sih seneng ya Kak, soalnya memang udah biasa ikut lomba vlog juga sebelum ketemu sama Yuda. Kan aku tadi bilang seringnya di Instagram, karena lebih sering postnya di Instagram gitu. Oke, ini milenial sekali nih ya. Atau Gen Z kalian? Gen Z, oke. Dan luar biasanya mereka tuh di TikTok yang waktu itu likes-nya berapa ya? Videonya tentang apa gitu? Untuk memperkenalkan Unimudakah sampai dapat juara begitu. Boleh Yuda, konsepnya seperti apa tuh videonya? Konsepnya aku awalnya tuh mau buat seperti sinematik film gitu. Jadi karena awal-awal mau buat video itu kayak konsep buat filmnya tuh hilang, jadi iya langsung hilang. Pas mau rencana buat video kayak kepikiran bagaimana ini gitu, aturnya agak susah. Oke. Terus kemudian ada berarti punya tim ini, karena videonya kemarin saya lihat tuh kawan muda ada melibatkan juga teman-teman yang lain gitu kan, teman-teman SMA yang lain. Itu gimana sih cara mengkoordinir mereka, karena ini luar biasa ya, baru kelas 10 SMA dan sudah bisa buat video ataupun konten berkonsep seperti begitu tuh. Gimana tuh ceritanya sampai bisa jadi tuh videonya? Awalnya itu saya awalnya lihat kayak ya ini undangan dari Unimuda tentang lomba itu ya. Instagram. Ya karena saya tertarik gitu karena saya udah punya alat untuk rekam, karena hobi rekam kan itu kan hobi saya. Hobi? Iya, itu karena hobi. Ya karena mungkin cari pengalaman gitu ya kan. Ya udah saya ikut-ikut saja, cari teman untuk bisa diajak konten, dan saya bisa ikut sampai di sini. Berarti ada teman-temannya juga yang dilibatkan. Salah satunya Dea. Iya kan? Dia di bagian apa tuh pas videonya? Di bagian presenter yang bicaranya, soalnya kan aku juga tertarik ikut, terus Yuda chat aku malam-malam butuh untuk yang jadi dibutuhkan gitu segera. Jadi ya udah aku mau besok atur aja teman-teman, siapa tahu yang lain mau ikut. Ternyata ada Adrian, Nisa sama Rizky juga ikut. Jadi kita satu tim. Adrian, Nisa sama Rizky. Komen di bawah ya setelah ini. Saya yang ini Kak, saya yang ini kayak gitu. Keren luar biasa. Dan pengambilan videonya itu di kampus Unimuda. Iya. Keren. Itu pertama kali datang atau gimana tuh ceritanya? Pertama kali datang. Kayaknya pertama kali datang. Wow. Rasanya tuh agak ragu gitu. Pertama kali datang nge-shoot Unimuda. Iya. Dibantukah, ditemani sama siapa kira-kira? Karena pertama kali datang nih, belum tahu ini namanya apa gitu. Ya kita ini nge-shoot sendiri awalnya. Dibantu sama temanku yang namanya Rizky. Kita atur konsep videonya mau seperti apa. Oke. Dan akhirnya videonya jadi. Iya, jadi. Kemudian diposting di TikToknya Yuda. Iya. Karena pengikutnya banyak. Cari likes gitu kan. Kemudian akhirnya menang. Perasaannya tuh saya sempat lihat ya kawan muda waktu itu di acara Semarak Launching PMB, saya ikut, dan mereka tuh kayak segerombolan di ujung kiri, dan waktu dibacakan gitu nama username-nya tuh langsung mereka tuh kayak tidak menyangka gini. Yuda tuh gini. Tapi akhirnya mereka tuh kayak bahagia sekali gitu ya. Keren. Memang kalau acara-acara biasa untuk menarik mahasiswa baru, kita memang selalu ada event-event atau lomba-lomba gitu untuk menarik minat. Nah, karena sudah ikut acara PMB atau penerimaan mahasiswa baru, teman-teman saya rasa bisa juga menjadi calon mahasiswa Unimuda Sorong. Amin. Gimana? Amin. Oke, Dea amin kawan muda. Kalau Yuda gimana, kira-kira sudah punya gambaran belum nanti besok kuliah begitu mau masuk ke Unimudakah? Di sini ada banyak jurusan IT juga ada di sini. Gimana? Dea dulu deh, boleh. Kenapa? Malu. Kalau aku lebih tertarik sama kesehatan Kak, kesehatan? Iya, bukan bidang IT, tapi hobi juga untuk edit. Oke, dan berencana mau masuk Unimuda? Iya, berencana. Oke, luar biasa. Kalau kesehatan dalam beberapa tahun ke depan mungkin akan didirikan ya rumah sakit. Iya,
kemudian rumah sakit, kedokteran, ada fakultasnya, ada banyak semua di situ. Jadi semoga nanti waktu Dea sudah lulus sudah bisa masuk. Amin. Nanti ada beasiswa juga yang bisa diakses. Kalau Yuda gimana Yuda? Tadi alasannya kayak gimana ya? Ayo ngeblek. Gimana tuh perencanaan kedepannya? Sudah punya kampus impian kah? Atau mungkin mau masuk ke Uni Muda Sorong? Ada banyak jurusan di sini? Ya kalau awalnya tuh niatnya itu sebelum buat video nih kan. Awal-awal kemarin itu aku niatnya itu mau ini daftar kuliah ini kedinasan. Kedinasan, ya. Oke. Pas udah bikin video ini, yang konten lomba kemarin itu kayak rasa-rasa kepikiran dikit gitu. Iya, sudah dipengaruhi dengan kecantikan Uni Muda Sorong gitu ya. Terus berpikir 2 kali nih, saya pilih mana nih? Aduh, sulit ya, kelas 10 sudah dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Oke, luar tapi akan mencoba Uni Muda Sorong? Pasti. Dia pasti. Oke, luar biasa. Kita tunggu ya kedatangan mereka di Uni Muda Sorong. Nanti juga kalau teman-teman berprestasi bisa masuk jalur berprestasi. Teman-teman rajin di OSIS, kemudian lomba-lomba yang teman-teman ikuti itu bisa tanpa tes, jadi langsung. Kalau dia tadi bilang mau jadi di bagian kesehatan ataupun di keguruan, itu sangat bisa sekali. Jadi di Uni Muda bukan cuma di bagian keguruan atau pendidikan, tapi ada banyak fakultas ataupun jurusan-jurusan lain. Hukum ada, hubungan internasional, teknik ada juga, dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman bisa juga ajak teman-temannya di SMA Negeri 5 ya? Iya Kak. Supaya rame-rame masuk Uni Muda Sorong begitu. Tuh siapa tahu mungkin kalau ada lomba-lomba konten ke depan kalian yang nanti borong juara begitu kan. Karena kalian sudah paham gitu kan ininya, sistematikanya. Oke, kita lanjut ke tanggapan atau respon orang-orang sekitar. Karena Yuda nih kan saya lihat dia di TikToknya tuh sering buat TikTok di sekolah. Iya. Nah, gimana tuh tanggapan teman-teman atau guru di sekolah kah? Atau bahkan orang tua? Gimana tuh? Yuda, silakan. Kalau orang tua itu awal sebelum video-video ke viral kan kayak gimana ya? Kayak masih biasa aja gitu. Biasa aja. Sebelum ini kan, sebelum tahu kalau saya masuk di ikut lomba ini kan kayak nggak tahu nih aku ini kayak TikToker itu buat video gitu, nggak tahu semua. Pas ibu bapak saya udah tahu kalau saya juara 3 lomba di sini, pada ngecek tuh akunku. Wes, di stalking. Iya, saya langsung, Yuda ini konten kreator ternyata, orang banyak. Iya. Dan mereka ikut mendukung juga? Iya, ikut mendukung. Oke, jadi luar biasa. Pas saat pulang itu, mamaku kaget. Kayak menang lomba juara 3 dan saya ini seorang konten kreator. Iya. Dan mama saya itu rekomendasi saya tuh jadi konten kreator atau langsung? Iya. Wah, luar biasa, boleh kasih tepuk tangan. Ternyata mamanya Yuda juga mendukung begitu ya, hobinya Yuda begitu. Luar biasa. Kalau dia gimana nih dia? Tanggapan temannya mungkin di sekolah atau gurunya? Boleh, silakan. Kalau guru kan aku biasa deket sama beberapa guru ya Kak. Jadi kalau misalnya ada lomba apa aku informasi dulu ke sana, diizinin nggak sama pihak sekolah, tapi mereka semua pada ngedukung kok, pada kasih semangat. Gitu. Apalagi orang tua sama teman-teman juga pada ngedukung. Ini saya pikir mungkin kalau jalan pas setelah menang gitu kan, setelah menang videonya viral, pas jalan di dalam sekolah langsung kayak seleb lewat gitu ya, teman-teman juga mendukung begitu ya. Iya. Luar biasa. Terus kemudian harapan, ada nih tidak harapannya Yuda ataupun Dea untuk kedepannya gitu, karena Yuda masih kelas 10, SMA, Dea kelas 11, ada tidak harapan-harapan atau mungkin cita-citanya ke depan selain mungkin tadi kedinasan ataupun dunia kesehatan gitu, boleh. Yuda boleh. Awalnya cita-cita saya itu mau jadi akpol gitu. Oh iya, kelihatan dari postur tubuhnya kelihatan. Kalau nggak akpol ya brimob gitu. Ya, jadi ya kepikiran kayak orang tua kayak rasanya susah gitu loh. Jadi mungkin persiapkan dulu, siapa tahu kalau sampean tuh bisa masuk akpol atau brimob gitu. Iya. Oke. Dan siapa tahu berjodoh sama Uni Muda Sorong karena sudah masuk di ruangan podcast, nanti pulang pasti kayak Uni Muda Sorong. Oke, sama Dea, boleh silakan. Awalnya tuh aku sama kayak Yuda mau ambilnya sekolah kedinasan. Nah terus habis itu mama kayak mikir
sekarang tuh kayak dibutuhkannya tuh lebih banyak kesehatan kan. Jadi kamu masuk aja kesehatan gitu, lebih kayak banyak pahala sama pengalamannya lebih banyak. 2P. Pahala dan pengalaman. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Dea dan Yuda. Ini luar biasa, kaum muda masih muda-muda, Gen Z, mereka memanfaatkan media sosial sebagaimana harusnya begitu. Tadi saya tuh sempat tuh gitu sama kata-kata Yuda gitu. Saya mulai tuh hobi gitu, keren itu, cari hobi yang bisa menghasilkan cuan gitu kan. Keren dari hobi, jangan hobinya tuh kayak apa rebahan gitu, yang lain-lain yang kurang bermanfaat gitu. Hobinya keren, bisa siapa tahu bisa ya monetisasi gitu ya. TikTok sudah pernah atau apa itu? Monetisasi, misalnya dapat uang gitu dari konten atau? Biasanya sih dari live. Biasanya aku live itu malam. Itu juga kayak karena gabut. Iya, karena gabut. Ngapain aja live-nya? Iya, kayak buat saya sering nonton live. Sering nonton. Biasa aku live juga kayak takaruan gitu. Takaruan. Gak jelas pokoknya. Oke. Dan saya juga sih penasaran sih konten menurut Yuda tuh ada nggak sih kayak value atau nilai-nilai yang Yuda dapat waktu istilahnya kayak berkecimpung di dunia apa tiktokers atau jadi konten kreator gitu. Ada nggak sih kayak yang merubah pemahaman Yuda atau gimana gitu? Boleh. Gimana itu ya? Gimana itu ya? Belum pikiran sampai situ. Sebelum jadi tiktoker saya tuh kayak apa ya, malas-malasan di rumah gitu. Kan ada tuh ya. Setelah jadi konten kreator setiap hari kontennya menyimpan rumah gitu. Jadi rajin. Kalau Yuda gimana tuh? Ya sebenarnya tuh awalnya tuh saya belum mengenal itu TikTok dulu. Awalnya mengenal YouTube, kontennya tuh di YouTube. Oke. Berarti TikTok apa namanya, bukan hanya TikTok ya? YouTube dan lain-lain juga Yuda sudah pelajari, luar biasa ini. Oke. Jadi memang waktu Yuda sudah jadi konten kreator lebih banyak lagi ilmunya, informasinya begitu. Kalau Dea gimana Dea? Sebelum punya TikTok atau misalnya Dea ini kan rajin posting gitu kan di iptek, di OSIS-nya gitu, gimana tuh? Sebelumnya ya aku sama kayak Yuda hobi kan, kan tadi udah cerita kalau sering ikut lomba vlog juga. Nah itu tuh aku postnya juga di Instagram. Jadi ya kayak gitu Kak, di post di Instagram aja. Terus sama kayak mungkin apa sih, foto estetik pemandangan gitu. Sering post juga di Instagram. Pakai lagu-lagu gitu ya? Iya. Tapi di akun pertama, bukan di akun. Oke. We know Gen Z, ada second account, ada third account mungkin. Ada banyak akunnya. Oke. Sayang sekali kita sudah sampai di penghujung dan saya mau dengar atau teman-teman boleh berbagi sedikit kesan dan pesan di Uni Muda Sorong. Boleh, silakan Yuda duluan, silakan. Pesan dan kesan saya untuk kalian yang bingung mencari kampus yang mudah atau gampang untuk mencari pengalaman, bisa kalian daftar di Uni Muda Sorong. Karena di tempat ini sangat luas dan banyak sekali prestasi yang kalian akan dapatkan. Itu aja. Oke, luar biasa. Dan Yuda mengajak teman-teman, kawan muda, dan Yuda juga akan jadi salah satu dari mereka. Boleh Dia, silakan. Kesan saya untuk kampus Uni Muda, pertama kali saya lihat itu kampus Uni Muda itu adalah kampus yang tercantik, terbersih, dan kakak-kakaknya tuh pada ramah-ramah kalau kita tuh nanya-nanya gitu. Tepuk tangan dulu dong. Dan kesan saya buat kakak-kakak atau adik-adik yang bingung untuk cari kampus di daerah Kabupaten Sorong, langsung aja daftar ke Uni Muda dan kepoin akun Instagramnya. Keren, kayaknya bisa nih masuk. Jadi brand ambassador. Oke. Luar biasa kawan muda. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan teman-teman sudah hadir bersama kami di podcast Bisik Muda. Saksikan terus video-video selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Sampai ketemu. Bye.